untuk kita semua. Salve. Yang saya hormati Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Sosue, Romo Alolake, dan para pastor rekan paroki, Romo Ade, Romo Ento, Romo Ake, dan Romo Ewa. Yang saya hormati Ketua DPP, para penasehat dan pengurus DPP, Ketua-ketua wilayah, Ketua-ketua KOB, dan segenap umat paroki Santa Maria Mater Dolorosa Sosue. Yang saya hormati teman-teman imam baru bersama para imam konselebram dan juga diakon. Yang saya hormati para biarawan-biarawati yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati TTS bersama jajarannya atau yang mewakili tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang berkesempatan hadir di tempat ini. Yang saya kasih segenap keluarga besar Sumba, Malaka, dan sahabat kenalan yang datang baik yang di dekat maupun yang dari jauh. Dan yang saya hormati dan cintai segenap panitia, seluruh umat dan tamu undangan yang dengan rela hati datang pada malam hari ini. Sekali lagi, salve. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan atas segala kebaikan, terutama penyelenggaraannya yang dahsyat kepada kita semua manusia, terutama kita yang berkumpul di tempat ini, atas sukacita rahmat sakramen imamat yang telah dianugerahkan kepada saya manusia yang terbatas ini. Pada hari ini saya juga bersukacita dan bergembira karena kehadiran dari para imam Tuhan, biarawan-biarawati, bapak mama, saudara-saudari yang walaupun dalam kesibukannya masing-masing masih menyempatkan diri untuk bersukacita dan mengambil bagian bersama saya dan keluarga di tenda sukacita ini. Tadi di awal dari homili, sang pengkhotbah memulai dengan kata-kata demikian. Selain dari pemazmur, jubilaris, dan Tuhan Allah, tidak ada yang tahu kenapa saya memilih moto ini. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, saya juga tergerak untuk sedikit membagikan refleksi dan pengalaman kecil saya dan mengapa saya memilih moto tabisan saya ini. Walaupun waktu tabisan diakon di Kupang waktu itu saya sudah pernah menyampaikannya, tetapi karena ini adalah paroki saya, maka saya juga ingin membagikannya pada bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan mulia Tuhan dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Sebuah kutipan Mazmur 92 ayat 6 yang merupakan sebuah mazmur pujian, dan karena ia adalah sebuah mazmur pujian, maka ia juga serentak adalah sebuah pengakuan iman dari pemazmur yang mewakili seluruh ciptaan, mengakui kedahsyatan kemahakuasaan Allah pencipta atas manusia dan seluruh ciptaan. Walaupun demikian, si pemazmur juga mau menunjukkan bahwa walaupun Allah dengan segala kemahakuasaannya, kedahsyatannya, tetapi pemazmur juga mau menunjukkan bahwa terkadang Allah menunjukkan segala sesuatu melalui pengalaman yang sederhana, yang justru karena kesederhanaan itulah terkadang manusia tidak mampu untuk menyelaminya. Dan saya ingat ada kurang lebih
Di dalam perenungan dan refleksi saya, ada 3 pengalaman kecil yang akhirnya membuat saya untuk memutuskan memasuki pendidikan dan pembinaan sebagai seorang imam. Pengalaman yang pertama yaitu ketika saya masih kecil, mungkin belum sekolah waktu itu, ayah saya, bapak saya waktu itu sering mengucapkan atau bisik kepada saya, nanti kalau adik besar nanti ikutlah jejak pater, bapak kecil saya kebetulan pater Turis, ikutlah jejak dari bapak kecil untuk juga jadi pastor. Kata-kata itu sering kali diucapkan oleh bapak saya ketika saya masih kecil, dan karena mungkin masih kecil saya tidak terlalu menanggapinya. Dan pengalaman ini waktu saya tak bisa mendiakon baru saya sampaikan, dan saya juga belum pernah bertanya kepada bapak saya kira-kira dulu pernah om seperti itu atau tidak. Dan ini kebetulan ada bapak saya di sini. Waktu itu di Pabisan Diakon saya juga sempat ngomong seperti ini, dan waktu bapak saya mewakili keluarga untuk memberikan sambutan, beliau tidak menyampaikan baik benar atau tidak. Dan mudah-mudahan saya juga tidak bermimpi pada saat itu. Pengalaman yang kedua yaitu ketika saya menginjak bangku SD, kurang lebih saya kelas 4 atau 5, di mana kita harus belajar terutama ketika kita mau sambut paru. Dan waktu itu saya masih ingat bahwa ada satu teman saya ketika kami setelah misa kedua di paroki, saya lupa nama ini siapa, tapi dia mengajak saya untuk mengikuti kegiatan sekami. Kegiatan sekami di paroki biasanya dulu itu setelah misa kedua. Dan waktu itu memang saya baru pertama dan saya belum punya gambaran tentang kegiatan sekami, karena pada saat sebagai anak kecil saya juga mengikuti kegiatan itu. Dan ada satu hal menarik ketika saya mengikuti sekami itu. Kegiatan sekami itu dipimpin oleh para suster. Waktu itu oleh para suster, dan kebetulan di Soe tidak ada biara lain selain RVM, maka saya yakin bahwa pada waktu itu para suster RVM yang mendampingi kegiatan sekami itu. Dan setiap kali setelah kegiatan sekami itu ada, mungkin saya pikir ini juga trik dari para suster, yaitu membuat lotre berhadiah. Lotre berhadiah. Kalau mungkin ada teman-teman saya yang mungkin pada waktu itu mengikuti sekami yang sama, pasti sudah pernah mengalami ini, yaitu membuat lotre berhadiah yang kita akan menarik lotre, lalu ada nomor dan kita mendapatkan hadiah, biasanya gambar-gambar kudus, rosario, atau barang-barang kudus lainnya. Dan karena setiap minggu saya juga beberapa kali dapat lotre itu, maka saya setiap minggu mengikuti kegiatan sekami itu. Pertama-tama saya pikir setelah refleksi, mungkin ini cara Tuhan yang sederhana, bukan lotrenya, tapi cara Tuhan yang sederhana untuk memanggil dan mengajak anak-anaknya untuk dekat dengan gereja. Itu pengalaman yang kedua. Dan pengalaman yang ketiga, ketika saya menginjak bangku SMP kelas 3, ada seorang guru, ini juga saya lupa namanya, dan saya tidak tahu ini siapa. Dia pernah bertanya di dalam kelas, pertanyaannya demikian, siapa yang mau masuk seminar? Dan waktu itu dengan spontan saya bersama dengan teman-teman, beberapa teman saya waktu itu teman kelas, angkat tangan untuk mengingatkan bahwa kami ingin masuk seminar. Walaupun waktu itu jujur saya belum mengenal begitu dekat dengan kehidupan lingkungan seminari, tetapi
mungkin ada dorongan tertentu yang mungkin tidak bisa saya selami, bahwa mungkin Tuhan telah memanggil dengan cara-cara yang sederhana untuk saya akhirnya memberanikan diri memasuki pendidikan dan pembinaan sebagai seorang imam. Dan dalam refleksi dan perenungan saya, melalui pengalaman-pengalaman saya yang sederhana itu, akhirnya saya sampai pada satu pengakuan iman sebagaimana si pemazmur, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Kira-kira demikian pengalaman-pengalaman hidup saya. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya mengutip seorang pemikir klasik namanya Marcus Tullius Cicero. Kutipan ini juga pernah disampaikan oleh Romo pengkhotbah saya, Romo Hieronymus Pateroni, ketika misa syukuran 25 tahun di Noemuti. Rasa terima kasih adalah prasyarat untuk sebuah persahabatan yang sejati. Hanya manusia yang tahu berterima kasih sehingga ia dapat melestarikan persahabatan dan menjalankan hidup bersama. Karena itu pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah turut terlibat, mendukung dan mendoakan saya dalam jalan panggilan saya hingga saat ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang yang telah menerima dan menghabiskan saya bersama teman-teman saya menjadi imam untuk tugas pelayanan di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Terima kasih juga kepada Unio Keuskupan Agung Kupang, ketuanya Romo Muda, yang telah menerima kami bersama untuk masuk di dalam Unio Keuskupan Agung Kupang. Terima kasih juga kepada Romo Preses, para formator, para frater, karyawan, karyawati, dan seluruh anggota komunitas di Seminari Menengah Santo Rafael Koikoi Kupang dan Seminar Tinggi Santo Mikael Bentui Kupang, yang dengan caranya masing-masing dan dengan sabar serta setia telah mendidik manusia dan kemanusiaan saya sehingga saya tetap berjalan dalam jalan panggilan imamat suci ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Hermanus Sumo dan Mama Francis Amoy, dan juga untuk saudara-saudari saya, Kakak Yansen, adik Tommy dan adik Krista, dan juga untuk almarhum Kakak Eki yang telah meninggal dunia, yang telah menjadi rumah panggilan pertama bagi saya dan terus mendukung dan mendoakan saya untuk terus berlangkah maju dalam jalan panggilan ini. Terima kasih kepada segenap keluarga besar dan semua keluarga terkait, baik keluarga besar Sumbar maupun keluarga besar Malaka, yang dengan rela datang mengikuti rangkaian acara dan misa syukur ini dan sebagai tanda dukungan bagi saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pastor Proki, Romo Alolake, Pastor Kan, Romo Ade, Romo Ento, Romo Ave dan Romo Ewa, juga kepada penasehat dan pengurus DPP serta segenap umat Santa Maria Mater Dolorosa Soe yang telah menjadi tempat bagi pertumbuhan panggilan dan memberikan rekomendasi kepada saya untuk masuk ke seminari dan melanjutkan pendidikan serta pembinaan sebagai seorang calon imam, dan juga telah mengizinkan saya bersama keluarga untuk mengadakan acara syukur imam di tempat ini. Terima kasih kepada para tokoh pemerintahan, tokoh agama dan tokoh adat yang berkesempatan hadir dalam perayaan syukur ini. Terima kasih kepada alma mater saya, kepala sekolah, para guru dan pegawai, tempat di mana saya menimba bekal ilmu. Dan secara khusus kepada para pengajar dan pembina, para guru, pegawai, dosen, mulai dari seminari menengah sampai dengan seminari tinggi Santo Mikael
Menfui Kupang dan Universitas Widya Mandira Kupang yang telah menjadi lembaga formasi lanjut dan istimewa bagi pertumbuhan panggilan saya. Terima kasih berlimpah kepada pembina, para pengurus dan pengawas, serta seluruh staf Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang, tempat di mana saya menjalani tahun orientasi pastoral sebagai seorang frater top dari tahun 2019 sampai 2021. Secara khusus saya berterima kasih kepada Romo Arkimanek, pastor pembimbing top saya, dan juga Romo Roni Pakenuni sebagai ketua pengurus Yaswari pada masa top saya waktu itu, yang telah memberikan saya pelajaran dan pengalaman berharga. Spiritualitas duduk di tempat kerja yang berlama-lama telah melahirkan bagi saya banyak hal baik. Terima kasih juga kepada para romo, frater, dan segenap anggota komunitas penginapan Keuskupan Agung Kupang, tempat di mana saya tinggal selama menjalani masa top saya. Terima kasih untuk semua pengajaran dan pengalaman pastoral yang saya alami itu. Terima kasih kepada Pastor Proki Santo Simon Petrus Tarus, Romo Dion Klau, Pastor Rekan, Romo Roy, Romo Alan, Romo Budi, dan Romo Max, frater top, pengurus DPP, DPS, DPK, dan segenap umat paroki Santo Simon Petrus Tarus, tempat di mana saya juga membantu pelayanan pastoral setiap hari Minggu selama saya menjalani masa top. Terima kasih kepada Pastor Proki Santa Maria Asunta, Romo Rudi Jumlake, Pastor Kan, Romo Bento, dan Romo Aditya, frater top, pengurus DPP, dan segenap umat paroki Santa Maria Asunta Kota Baru Kupang, tempat di mana saya menjalani tahun diakonat sembari memantapkan diri menuju imamat suci. Terima kasih kepada para romo pendamping di rumah diakonat Sentrum Keuskupan Agung Kupang, Romo Kim Ponis, Romo Maxi Umbria, Romo Guido Nguyami, dan Romo Giro Tauli, yang telah membantu menolong dan memotivasi saya dan teman-teman untuk semakin mantap menjawab panggilan Tuhan, dan juga kepada segenap anggota komunitas di Sentrum yang selalu ada dan membantu saya dan teman-teman selama tinggal di sana. Terima kasih kepada Romo Roni Pakenuni sebagai pastor pengkhotbah pada misa syukur saya ini. Terima kasih kepada para donatur dan penjasa yang sudah membantu dan mendorong saya bersama teman-teman saya, baik itu dalam doa maupun materi, selama kami menjalani masa pendidikan dan pembinaan di lembaga formasi calon imam. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para imam, para biarawan biarawati, para sahabat kenalan dan tamu undangan yang dengan rela bahkan dari tempat yang jauh telah hadir dan bersukacita bersama saya dan keluarga dalam syukuran malam hari ini. Saya percaya ini adalah dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan panggilan saya. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan sahabat kenalan yang selalu hadir dan memotivasi saya dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada segenap panitia misa syukur dan semua umat paroki yang telah bekerja dengan sangat keras, dengan sukarela untuk memperlancar semua acara, mulai dari penjemputan kemarin hingga syukuran pada malam hari ini. Terima kasih kepada petugas keamanan, KSTAM, dan petugas sound system yang telah membantu memperlancar semua acara, mulai dari kemarin hingga pada malam hari ini. Terima kasih kepada para tokoh adat, para penari, dan drum band SNPK Simfiani Soe yang telah memeriahkan walaupun dalam suasana yang panas, tapi mereka tetap setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih kepada para petugas liturgi, para penari misa syukur, dan segenap anggota KOR yang telah dengan tulus hati menyumbangkan suara-suara indah
dalam perayaan syukur saya ini. Terima kasih untukmu semua. Terima kasih juga untuk mereka yang mendekorasi tempat ini, sehingga pada malam hari ini kita boleh berada dalam suasana yang luar biasa. Terima kasih kepada keluarga besar umat wilayah 6 KUB Santissima Trinitas, KUB Maria Penuh Rahmat, dan KUB Bintang Laut yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, dan materi demi suksesnya rangkaian acara syukur ini. Terima kasih kepada mereka semua, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang berada di garis pertahanan belakang, yang juga telah bekerja dengan sabar dan keras untuk mempersiapkan segala sesuatu demi memperlancar jalur makan minum untuk kita semua bisa nikmati. Akhirnya, kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mendoakan saya dalam jalan panggilan Tuhan ini, yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan sendirilah yang membalas kalian semua dengan segala berkat surgawi dan duniawi yang berlimpah. Saya juga memohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan manusiawi saya yang tidak berkenan di hati para romo, para suster, frater, bapak, mama, saudara-saudari sekalian. Saya mohon maaf. Akhirnya saya sadar bahwa perjalanan imamat tidak pernah mengenal garis akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya senantiasa dengan segala kerendahan hati saya tetap memohon doa dan dukungan dari para romo, frater, suster, bapak, mama, saudara-saudari sekalian untuk perjalanan saya selanjutnya. Ad Maiorem Dei Gloria, demi kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Salam.